Hai Positive People, kita akan melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 26. Kali ini kita mengambil ayat 6-13. Judulnya Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu kepada tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Di dalam perikop ini diceritakan kebaikan yang sangat besar dari seorang wanita terhadap Tuhan Yesus dengan mengurapi kepalanya. Hal itu terjadi di Betania, sebuah desa yang dekat sekali dengan Yerusalem, di rumah Simon si kusta. Mungkin Simon ini secara ajaib disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari kustanya. Dan sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih, ia menjamu Yesus di rumahnya. Tiba-tiba datanglah seorang wanita yang hendak mengurapi Yesus. Kemungkinan besar wanita ini bernama Maria, saudara perempuan Marta dan Lazarus yang tinggal di Betania juga. Wanita ini memberikan yang terbaik dengan membawa buli-buli berisi minyak wangi narwastu murni yang sangat mahal, senilai 300 dinar atau upah orang bekerja selama 1 tahun, untuk dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Tindakan yang mencurahkan minyak wangi yang sangat mahal ke kepala Yesus mengundang kemarahan para murid yang menganggap perbuatan itu sebagai pemborosan. Mungkin bagi mereka Yesus tidak pantas mendapat penghormatan yang begitu berlebihan. Akan tetapi perempuan ini bertindak karena kecintaannya kepada Yesus. Murid-murid melihat sebagai pemborosan, tapi Tuhan Yesus melihat sebagai penghormatan. Kita belajar perbedaan antara pemborosan dan persembahan. Pemborosan adalah mengeluarkan dana tanpa tujuan. Sedangkan persembahan adalah mengeluarkan dana dengan tujuan karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ada 5 kebodohan dan mengeluarkan uang. Yang pertama, membeli barang yang pada akhirnya kita tidak pakai. Mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak kita perlukan. Walaupun jumlahnya kecil, tetapi saat kita keluarkan uang dan tanpa tujuan, itu namanya pemborosan. Contoh, membeli makanan yang pada akhirnya kita buang. Sudah tidak ada hasil, akhirnya buang-buang duit. Kecuali kita beli makanan secukupnya, ataupun kalau kita mau beli, kita bisa bagikan kepada orang lain. Jelas ada tujuan memberkati orang. Kita tahu bahwa memberi menyunat hati kita supaya gak materialistis. Memberi menyunat hati kita supaya kita jangan greedy, jangan serakah. Supaya kita bisa seimbang antara yang masuk dengan yang keluar. Nah, ketika memberi kepada orang yang membutuhkan, yang menarik, orang tersebut yang menerima pemberian, dia bisa bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan dia bisa kenyang. Dan kemudian pasti ada hasilnya. Apa yang kita tabur, kita tuai. Saya teringat baru belakangan ini, ada seorang kawan kami, dia penjual es krim. Karena masa pandemik, es krimnya gak laku. Dan kemudian dia dedikasikan separuh es krimnya kepada anak-anak Tangan Pengharapan. Anak-anak happy, anak-anak berdoa kepada si pemberi es krim. Yang menarik, besokannya gak butuh lama-lama, ada seseorang datang ke tokonya membeli semua sisa es krim yang ada di tokonya. Amazing. Ketika kita membeli makanan untuk tujuan yang memberi, wow, Tuhan mengembalikannya berlipat kali ganda. Tuhan menghadirkan mujizat.
Kebodohan yang kedua dan mengeluarkan uang yang membuat kita jadi boros, membeli barang untuk show off atau pamer. Udah punya tas banyak masih mau beli lagi. Udah punya sepatu banyak masih mau beli lagi. Agar kita bisa show off di media sosial, agak kelihatan hebat, agak kelihatan tetap keren, tetap necis, tetap up to date. Kalau kita beli barang untuk kita nikmati, selebihnya kita beli untuk memberkati, itu beda cerita. Tapi kalau kita beli barang yang sudah kita punya, kita beli-beli terus, itu namanya pemborosan. Yang akhirnya jadi usang. Yang ketiga, kebodohan dalam mengeluarkan uang atau pemborosan. Membeli barang yang membahayakan kesehatan kita. Seperti rokok. Nggak ada orang yang merokok makin sehat. Biasa orang merokok pasti serangan jantung, paru-paru, lain sebagainya komplikasi. Kedua, membeli barang yang membahayakan kesehatan kita seperti membeli minuman keras yang berlebihan, narkoba. Kalau Anda tahu bahwa ini semua tujuannya membahayakan kesehatan, kita masih beli, itu namanya pemborosan. Beda kalau Anda beli vitamin, beli alat olahraga yang tujuan untuk kesehatan Anda, ada tujuannya, itu bukan pemborosan. Yang keempat, kebodohan dalam mengeluarkan uang atau pemborosan, investasi di tempat di mana kita nggak kuasai. Kita nggak pelajari dulu, kita nggak timbang-timbang, kita nggak diskusi dulu, kita langsung aja invest di tempat di mana kita nggak paham. Saya teringat baru-baru ini ada teman saya, dia seorang pengusaha travel. Karena pandemik, travelnya nggak jalan, akhirnya dia mulai panik dan dia coba invest tanam buah-buahan. Cukup besar investasinya, lumayan. Begitu waktu berjalan 6 bulan, tidak ada hasil. Dia invest puluhan juta, hasilnya cuma 2 juta. Kenapa? Karena nggak pelajari dulu, nggak diskusi dulu kepada orang-orang yang dia expert di bidangnya. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau kita gagal. Tapi nggak apa-apa kalau Anda pernah gagal. At least Anda sudah mencoba. Dan sekarang ini kita belajar untuk diskusi sebelum memulai yang baru. Yang kelima, kebodohan dan mengeluarkan uang, pemborosan, yaitu gambling, judi. Nggak ada orang yang kaya karena judi. Orang jatuh miskin karena judi. Nggak ada orang yang rumah tangga bahagia karena judi. Orang berantakan rumahnya karena judi. Jadi kalau Anda tahu bahwa gambling, judi nggak akan mendatangkan kekayaan, jangan diteruskan. Apalagi judi mengikat. Uang yang kita keluarkan akan terus kita keluarkan sampai habis, ludes, ngutang sana ngutang sini. Saya beberapa kenalan lihat sedih dan sangat-sangat menyedihkan dari orang yang ada di atas, harus kemudian ada di bawah, dan keluarga aja harus menanggung malu karena suaminya, karena ayahnya bermain judi. Itu sebabnya penting di sini. Kalau kita mengeluarkan dana, tujuannya untuk kita nikmati, untuk membangun hidup kita, untuk investasi sesuatu yang lebih baik di masa depan, itu namanya bukan pemborosan. Itu namanya mengeluarkan dana dengan tujuan. Apalagi yang lebih mulia, kalau kita mengeluarkan dana untuk memberi kepada Tuhan dan kepada people, itu adalah investasi yang terbesar. Karena tidak ada orang yang susah atau miskin karena memberi. Karena orang yang memberi pasti akan diberi. Apa yang kita tabur, kita tuai. Saya senang sekali di masa pandemik ini ada beberapa orang-orang yang berani untuk menabur di masa yang sukar. Dan mereka akhirnya melihat mujizat demi mujizat. Saya rindu untuk kita belajar seperti wanita Betania ini yang datang kepada Tuhan, memberikan yang terbaik. Sekalipun diomongin, sekalipun dihalang-halangi, tapi dia tetap memberikan yang terbaik sebagai penghormatan kepada Tuhan. Akhirnya namanya dikenang dan hidupnya diberkati. Tuhan Yesus memberkati selalu. Sejak dikirimnya guru dengan pengharapan tempat ini, akhirnya mereka mulai sekarang ini bisa berbahasa Indonesia, membaca, menulis, dan mereka punya potensi yang kelihatan sekali berkembangnya perbedaan antara 1 tahun yang lalu dengan tahun yang ini.
Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.